dari ayat yang saya Berarti baca kau yang itu menghujat jelas. Yesus kalau begitu. Paulus Kamu tidak dengan mendudukan Yesus segenap pada hati, kedudukannya. dia Kamu tidak mengerti menempatkan Yesus dia pada mengerti tempatnya, Pak. yang dia Sah beritakan itu. saja, Pak, Dia dibuang tahu pada Injil tempatnya, yang Pak. diberitakan Bagaimana itu. mungkin kamu tidak mendudukkan Yesus pada Kamu kedudukannya? ngomong Yesus udah pakai penginjil data asli sih, tapi ngomong kau kosong, bantah. Kau mengatakan Tidak ada Paulus datamu. lah yang penginjil asli. Gimana sih kau, Pak? Injil itu Pakai adalah domba. Yesus, bro. Siapa domba Bukan ini? Paulus. Ayo. Muridnya, Domba ini Anda tuh siapa? bodoh Ayo. sekali ya. Encus, Ya kan, beritakanlah Injil, Incus, ya kan. incus. Jadikan semua Incus. bangsa muridmu, jadikan. Karena perintahnya itu, makanya Yesus bangsa bersabda, itu gembalakanlah. Encus. Yesus itu cuma satu orang, Encus, oi. penunggu Oi, harus Encus. mati, tahu nggak? Kalau nggak mati, dia tidak bertumbuh, tidak akan berbuah. Yesus itu utusan Tuhan. Kalau kau mengatakan Paulus juga utusan Tuhan, berarti kamu mensejajarkan Yesus dengan Paulus. Sama-sama utusan Tuhan, berarti kamu menghujat namanya karena mempersamakan yang tidak sama. Loh, kamu menyamakan loh, sama-sama utusan Tuhan loh. Yesus utusan Tuhan, iya. Paulus utusan Tuhan, iya. Yesus penginjil asli, iya. Paulus penginjil asli, iya. Yesus Mesias asli, iya. Paulus Mesias asli, iya. Terus siapa yang palsu Paulus ini? Siapa bukan yang bukan Mesias. penginjil? Loh, Kamu tuh memang dia ada bukan, kebenaran, Paulus itu pelajaran memang bukan kamu dari Mesias mana? asli. Pelajaran kamu dari mana? Paulus itu memang bukan memberitakan Mesias Injil. asli, tapi Mesias Semua palsu. murid-murid memberitakan Mesias Injil. palsu itu bukan Mesias asli. Dia bukan Muhammad penginjil memberitakan asli, Injil, tapi maka disebut rasul. penginjil palsu. Rasul itu Makanya kata disebut di Mesias dalam palsu perjanjian karena penginjil baru. palsu. Kalau Bukan Nabi itu pemberita membawa Injil, Taurat, tapi makanya Muhammad mengaku-ngaku bukan pemberita Nabi, saya Injil. bilang. Mengatasnamakan dusta melimpah ruahnya adalah Injil Allah. Padahal Injil Allah tidak berisi dusta. Dusta Paulus yang melimpah ruah dia dinisbatkan di atas namakan adalah Injil Allah. Itulah kenapa dia disebut Mesias palsu, karena mengatasnamakan dustanya adalah karya Kata Allah. Anda. Injil Allah itu adalah kemahajujuran, Mbak. tidak ada dusta melimpah ruah di dalamnya. Kenapa justru Paulus menyatakan dustanya itu adalah Injil Allah yang dia Karena beritakan? dustaku kalian boleh mengenal Siapa Allah. yang memberitakan Injil Karena Allah? Yesus atau kebohonganku, Paulus? Itu namanya cerdik seperti ular. Injil seperti Allah siapa merpati. yang memberitakan? Ya, La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memberitakan Injil Allah? Siapa yang diberi tugas? Direktur perusahaan. Tuhan memberi tugas. Enggak cocok nih pakai timer ini. Lu harus cerdik tuh, Dewan. harus Dia hanya cerdik. bisa menutup menganu suara ini. Dia Dewan. nggak mau mendengar dia. Iya, makanya. Disampaikan perjanjian baru kok nggak mau di ini. Kamu nggak mau diedukasi, mengcover diri dari kebenaran. Dewan, ini lo satu periskop gitu loh. Masa berarti kau bilang Injilmu nih bohong nih? Nih, kitabmu bohong berarti kau bilang. Ini lo satu periskop. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu loh. Kepadamu yang menyamar sebagai domba. Siapa domba di sini? Emang orang Islam? Poin kedua, orang Islam nggak pernah loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Di mana orang Muslim bilang Yesus Tuhan? Nggak ada. Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Ayo, Paulus. Nah, jelas loh. Siapa nabi palsu ini? Siapa jelas? Jelas kemesiasan palsunya itu. Nah, karena Paulus itu Mesias palsu, maka dia harus juga nabi palsu. Karena rangkap jabatan dia. Yang namanya Rasul atau Mesias asli pasti juga nabi asli seperti Yesus. Yesus itu bukan hanya nabi asli, tapi dia juga Rasul. Bagaimana mungkin ada nabi asli tapi bukan Rasul atau Mesias asli? Bagaimana mungkin dia menyampaikan firman kalau dia nggak ada menerima firman? Rasul itu penerima, Mesias itu penerima wahyu, penerima pesan Tuhan, penerima perkataan Tuhan.
Nabi itu yang penyampai. Makanya Nabiullah Yohanes Pembaptis itu hanya nabi, bukan rasul, bukan Mesias asli. Karena dia nggak terima wahyu. Bukan beliau yang nerima Injil. Nabi asli Yohanes hanya mengetahui Injil Allah dari Rasulullah Yesus. Seperti itulah perbedaan nabi dan rasul, bro. Jadi Rasul Yesus itu, Rasul asli bernama Yesus, itu juga pasti nabi. Karena setelah dia menerima wahyu, maka dia harus menyampaikan lagi wahyu itu kepada kaumnya. Tidak mungkin wahyu ini dikoleksi menjadi dikoleksi untuk dirinya sendiri gitu loh. Tidak disampaikan kepada kaumnya. Untuk itulah Yesus diutus ke muka bumi ini. Kau kira dia diutus untuk menyembunyikan wahyu? Pesan-pesan Tuhan yang dia terima itu dia tidak sampaikan kepada kaumnya. Terus bagaimana dia menggembalakan? Oleh murid-muridnya, jadikanlah berarti semua dia- bangsa loh, muridku. bagaimana Jadikan mungkin semua bangsa murid-muridnya muridku. menyampaikan? Bagaimana mungkin menyampaikan Injil Allah Karena kalau Yesusnya Pauluslah yang bangsa menerima Arab itu? menerima wahyu. Lah, Menerima nggak masuk wahyu akal tentang kalau saya kabar yang baik menerima kematian terus kamu yang Yesus, sok-sokan tentang mau menyampaikan. kebangkitan Dia. Oi, Yesus yang menerima, terus Ya, kamu iya, yang memang sok-sokan di situ mengatakan segala menyampaikan. sesuatu. Dari mana dasarmu menyampaikan sesuatu yang kau nggak terima gitu loh? Yang nerima itu Yesus. Bagaimana mungkin kau bisa sok-sokan menyampaikan sesuatu yang pesan itu tidak nyampe ke kau gitu? Pesan itu nyampainya di Yesus. Pesan itu sampainya di Yesus. Pesan Tuhan itu nyampainya di Yesus. Injil Allah itu sampainya di Yesus. Maka yang berwenang menyampaikan adalah yang menerima. Kamu nggak menerima surat dari Tuhan. Kamu nggak menerima surat dari Tuhan. Terus kamu mengatakan kamu yang menyampaikan surat itu. Kamu dapat dari mana surat itu? Bekal nyolong. Kamu nyolong gitu. Kamu nyolong gitu. Kamu nyolong surat Tuhan dari Yesus. Kemudian kau sok-sokan mengatakan saya yang sebarkan. Hah? Bekal dari mana kamu menyampaikan surat yang kau sendiri nggak terima, bro? Itu orang pinter, murid Gamaliel. Makanya kamu kunyuk-kunyuk Paulus itu yang cerdas juga. Kamu harus menjadi serigala pembantai juga, menjadi kafir Zionis, menjadi kafir nifak, munafik, hipokrit. Iya, lain yang kau sampaikan, lain yang kau lakukan. Itulah hipokrit namanya. Seperti Paulus, sekte Farisi, kafir Zionis dari sekte Farisi. Lihat ayat 6 nih, ayat 6 nih. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir, Karena ragi ini merusak roti, merusak apa? Merusak Injil Allah itu. Injil Allah yang diwartakan Yesus dirusak oleh ragi, dirusak oleh Siapa orang Farisi? penyesatan, pemutarbalikan fakta daripada Paulus si Mesias palsu ini. Mengaku-ngaku penginjil asli tapi penginjil palsu. Makanya kalau baca tuh minta hikmah, minta Roh Kudus. Masih Biar kurang nggak jelas disinggung. itu. Kok berarti perjanjian baru nggak dipenuhi Ruhul Kudus dong? Buktinya kamu nggak mudeng-mudeng membaca perjanjian baru tuh. Berarti perjanjian baru itu, penulis perjanjian baru itu yang nggak dipenuhi Ruhul Kudus. Makanya gugat tuh yang buat perjanjian baru. Kenapa kamu nyerang ke sini? Lebaran yang Paulus berikan itu biar Injil kerajaan nyata itu. Kenapa sih kamu membela-bela Paulus? Perjanjian baru aja, perjanjian baru jujur dengan Paulus itu kamu nggak terima? Perjanjian baru jujur menyampaikan tentang Paulus kamu nggak terima? Kenapa kamu mau mengkanon lagi perjanjian baru? Ya monggo. Jadi nyatakanlah di situ ya yang baik-baik aja tentang Paulus. Ya sembunyikan tuh semua kebejatannya tuh. Sembunyikan semua. Sembunyikan semua takiahnya, sembunyikan semua kamuflasenya. Nyamar-nyamarnya sebagai domba, sebagai muslim padahal serigala, padahal pembantai, padahal kafir yang buas, kafir nifak, munafik, hipokrit, bertulus-tulus bak merpati, licik bak ular beludak. Itulah dia, hanya lisannya aja yang manis-manis bak madu, tapi dia nusuk dari belakang. Itulah Paulus.
yang di warning, diserukan oleh Rasulullah Kalau nggak Yesus ada untuk Paulus, berhati-hati kalau nggak ada Paulus, supaya Arab kamu nggak percaya dijerat. Yesus. Betul, kalau nggak ada Paulus nggak ada tumbal. Kalau nggak ada Paulus, Muhammad nggak ada. Tidak ada tumbal tiang jemuran. Iya, Andai nggak nggak ada ada. Paulus, andai nggak ada Yudas, andai nggak ada Paulus, tumbal tiang jemuran nggak bakal ada. Hah? Nggak ada Paulus, nggak ada Patung-patung yang kau Bantara. berhalakan, patung cabul yang kau berhalakan itu nggak bakal ada. Patung cabul, ajang porno aksi, ajang sadisme itu, anti Pancasila itu nggak bakal ada. Andai bukan jasa kepahlawanan daripada Yudas dan Paulus. Makanya saya bilang, saya salut dengan mereka. Kau harus berterima kasih ke mereka, maka jangan membantah kebejatannya yang dilampirkan dalam perjanjian baru. Kau harus apresiasi karena atas jasanya. Loh, saya jujur kok malah Rok, tunggu Rok. gimana sih? Matius 15 ayat 7. Tadi Matius 7 ayat 15. Nih, sekarang Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik. Ini kata Yesus nih, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuh, tuh. Siapa ini? Dewan, siapa ini? Tadi 7:15, sekarang 15 ayat 7. Bukan sebuah kebetulan ini loh, ini nyambung ini. Tuh. Tuh, lihat tuh. Tak googling dia lah. Ayo Dewan jawab, siapa yang melegalisasi Yesus? Paulus. Paulus itu kan bukan nabi. Legalisasinya juga nggak ada dari Tuhan, Bapak. Giliran udah buka. Itu perkataan kepada siapa? Itu kepada ahli Taurat. Nah itu sama kayak kalian tiap hari berdoa sembahyang 5 kali, baca rapalan-rapalan kayak mantra, ya kan? Tapi hatinya tidak jauh hatinya. Orang Parisi siapa? Aduh. Orang kalau Nabi Muhammad itu Bani Kedar, nggak nyambung bang. Oh, suaranya pelan banget ya? Bani Kedar. Kalau Nabi Muhammad itu Bani Kedar, bukan orang Ya, Parisi. Bani Kedar. Nggak nyambung. Yang di situ. Tapi sama aja. Itu yang dirujuk ahli Taurat. Ahli Taurat. Iya, ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan ahli Iya. Taurat. Enggak, ini berbicara tentang yang beribadah, tapi hatinya jauh, sehari 5 kali, ya kan? Baca doa panjang-panjang, baca doa udah kayak mantra, diulang-ulang, ya kan? Itu bukan seperti itu, Bang. Itu ada Nah, internal. makanya itu internalnya Soalnya apa, lagi Bang? ada. Serigala Lu berbulu domba. korek-korek. Domba itu mana domba? Domba itu mana? Kafir Zionis, sekte Farisi dan Saduki di situ ya, senantiasa menisbatkan dustanya berdasarkan Taurat, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang Taurat. Tahu nggak? Tahu nggak Quranmu yang itu tahu campur aduk. Taurat Allah Taurat itu, sama Taurat Injil. Allah itu diterima Taurat oleh sama Rasulullah Injil itu Musa. diaduk-aduk Tahu jadi apa kayak Paulus dengan gado-gado. Taurat? Nah, Tahu apa di Paulus dengan Al-Maidah Taurat 12 Allah? dan 70, Tahu itu apa? perjanjian apa yang diambil Tahu dari apa Bani Rasulullah? Israel? Tahu apa Paulus dengan Taurat Allah? Ya. Jangankan Taurat Allah, Al-Maidah jangankan Zabur 12 Allah, itu Injil Allah saja nggak ada apa-apa yang dia tahu tuh Paulus tuh. Kami mengambil perjanjian total. dari Jadi Bani kamu Israel. dituntun oleh Paulus yang Perjanjian buta apa yang Injil. diambil dari Bani Israel? Kamu dituntun sama si buta Paulus yang buta Injil. Muhammad mengambil perjanjian kamu dari itu. Bani Israel. Ya kan? 144.000 umatnya Perjanjian Rasulullah apa yang Yesus diambil? semuanya Apakah dituntun Taurat oleh yang atau melek Injil, adalah pakar Injil, Kalau adalah Yesus keduanya sendiri. berarti berdiri di atas dua Kamu perahu. umat Paulus sosokan dituntun sama Paulus. Memang tahu apa Paulus dengan Injil? Si Paulus buta itu kok diharapkan banyak. menuntun. Wah, mana Makanya dia Arab tahu jadi Injil? percaya. Memangnya Paulus itu pakar Injil? Jadi Yesus ini Iya, pakar apa? pakar lah. Oh, jadi Bapak jadi Yesus daripada itu bukan penginjil pakar loh, Paulus. Injil. Oh, iya. Jadi kenapa? Iya. Jadi berarti Yesus Kamu bukan penginjil mempunyai ya? banyak Oh. bapak. Yesus Berarti kan hanya Yesus itu pokok, terus Yesanya bagaimana? dasar. Bagaimana Yesanya 144.000? Ya kan? Terus bagaimana Paulus itu 144.000? seperti rantingnya, seperti Yang cabang. 144.000 orang umatnya Rasulullah Yesus yang termateraikan itu digembalakan Yesus dengan menggunakan apa kalau bukan Injil Allah?
Hah? Dia Injil. menggunakan Bible. Kau kira Bible iblis itu Injil. yang digunakan oleh kau kira Bible iblis itu yang digunakan oleh Yesus untuk menggembalakan Iya. domba sesat di zamannya? Iya, Oh, iya ngadi-ngadi itu. kau. Makanya Muhammad percaya. Nggak nyambung. Rasulullah nggak Yesus nyambung. itu menggunakan Injil Allah untuk menggembalakan domba sesat di kaumnya, bukan menggunakan Bible iblis. Tahu kamu, Injil Allah bukan Bible Ad-Dajjal yang beliau wartakan keluar masuk kampung Galilea. Ya, dalam menggembalakan mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel dari suku Nasrani dan Nazaret atau Nazaret, beliau menggunakan Injil Allah. Itulah Injil Allah perangkat yang itu beliau apa? gunakan. Nggak mungkin. Emang Yesus bawa Injil? Kau kira Bible iblis itu Bible Yesus Ad-Dajjal itu itu Injil yang diberitakan sendiri. Yesus ya? Kalam, Eh. kalimatullah yang turun ke bumi. Oh, berarti Bible itu Yesus yang Yesus sendiri. menerima. Berarti kalau saya Yesus membakar Bible berarti saya membakar Yesus. Karena Bible itu adalah Yesus sendiri. Firman Oh, berarti sini tak sendiri. berakin itu Bible. Kalau saya Makanya berakin Bible Yesus berarti tidak saya bawa. menceretin Yesus juga karena Ya, Bible itu terserah. adalah Yesus sendiri. Itu bebas. Kau itu. Dokter Adiani. Bebas. Gimana sih kamu itu? Dokter Adiani. Masa Kamu Bible jangan adalah Yesus pakai itu sendiri? logika, jangan pakai Bagaimana emosi. itu ceritanya kamu Bible itu adalah Yesus sendiri? Jadi kalau ada yang membakar Bible berarti Itu membakar Yesus Yesus. sendiri. Kau itu. Yesus itu turun menjadi Wangsitan jalan. sejak kapan wangsitan iblis itu itu saya adalah bertanya. wangsitan iblis Bible itu adalah Yesus sendiri? Menjadi jalan. Mana Makanya ada? dia dibilang jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang Saya juga Kabar kalau saya Bible gembira. kebenaran dan Kabar hidup. gembiranya apa? Saya Kabar ini gembiranya Bible apa? kebenaran dan Yesus hidup, bukan Injil telah kebenaran mati dan hidup. buat Kalau Injil kalian. kebenaran dan hidup itu Ya, adalah dan dia Yesus. buat Bedakan kalian. Injil dengan Dan dia Bible. naik ke surga menyediakan tempat Jadi buat saya kalian. menggembalakan ke domba sesatanmu, betul memberitakan Bible. Tapi kalau Yesus menggembalakan domba sesat di zamannya menggunakan Injil bukan Bible. Jadi Yesus tidak tahu apa-apa tentang Bible, bahkan huruf-huruf Belajar daripada dulu Bible lama, itu dia Pak. buta huruf. Belajar dulu lihat video-video ya. Betul, nanti kalau dikirim kembali Ya. Yesus saya ajarkan huruf-huruf dulu. Saya buat dia melek huruf, jangan Makanya sampai dia buta disebut huruf. rasul. Dewan. Iya, jangan sampai dia buta huruf. Dokter Adiani, Nih, kamu kasih data Nih. supaya kita Ya itu saya dibawa ke sini kalau mau buktikan. Benar tidak Yesus itu buta huruf terhadap huruf-huruf Bible. Jadi boro-boro mau membaca Bible, boro-boro mau tahu mau jadi pakar Bible kalau huruf-hurufnya saja buta. Bawa aja Yesus ke sini saya buktikan. Loh, bahwa kamu ini bodoh loh, kalau firman begitu. itu disampaikan itu. Iya, bawa aja Yesus Pak ke sini. Bawa Yesus ke sini biar saya pastikan, Jawabanmu- buktikan. jawabannya bukan Leh, seperti itu. nah, memang seperti itu caranya Pak. Terus bagaimana saya bisa membuktikan kebuta hurufannya atas Bible gitu loh? Kebutaannya akan Bible Pak. Bagaimana saya bisa membuktikan kalau Yesusnya sendiri nggak ada di sini Pak? Biar saya videokan sekalian. Saya viralkan kemana-mana dalilnya nih. bahwa benar Gimana Yesus tuh? itu buta akan Bible. Al-Baqarah 87. Karena beliau itu meleknya hanya kepada Injil Pak, Al-Baqarah Injil Allah, 87. bukan Bible iblis, bukan Bible Ad-Dajjal Yesus tuh. datang mengenapi Taurat. Ya kan? Injil Allah itu membawa yang mana? bukti-bukti. Ya kan? Diperkuat Yang dengan wahyu, Roh yang Kudus. diwahyukan kepada Yesus, Buat siapa yang yang diberitakan percaya, oleh Yesus diperkuat keluar dengan masuk Roh kampung Kudus, Galilea, yang diperbaikkan digunakan Yesus menjadi menggembalakan, anak-anak mengedukasi domba-domba Ya kan? sesat di zamannya. Tapi kalian Kafir-kafir membunuh jahiliyah. sebagian dibinasakan. Injil yang diajarkan Ya, Muhammad. Injil yang diterima oleh Yesus, Taurat Allah itu yang diterima oleh Rasulullah Musa, Zabur Allah itu adalah yang diterima Rasulullah Daud, Injil Allah itu yang diterima oleh Rasulullah Yesus, Al-Quran Allah itu, Quran Allah itu adalah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad. Kamu kira ada yang Rasul, Injil kamu yang kira di- dari Injil 313 yang orang disampaikan Rasulullah itu Muhammad. ada yang menerima Bible? Hah? Kau kira Injil ada yang dari disampaikan 313 orang Rasulullah itu ada yang menerima Bible? Hah? Tidak ada. Injil yang Semua disampaikan yang diterima Muhammad. oleh Rasul ini semua bersumber dari Allah. Taurat Allah, Zabur Allah, Injil Allah, Quran Allah, semua Allah. Nggak ada Ad-Dajjal di situ Pak, disebut-sebut iblismu itu. Nggak ada disebut-sebut di situ. Nggak ada disebut Taurat Ad-Dajjal, Zabur Ad-Dajjal, Injil Ad-Dajjal, Quran Ad-Dajjal. Nggak ada Pak. Jadi permisi. Iblismu itu nggak punya kitab Pak, nggak punya wahyu dia. Dia ada wangsitan, iya. Wangsitannya itulah yang ke Bible itu. Ya, coba kamu kasih tunjuk datanya supaya kita. Jadi lebih duluan mana Pak? Jangan Lebih duluan keluar. mana Pak? Injil Allah atau Bible iblis Diam tuh? dulu. Bible Ad-Dajjal tuh. Duluan mana? Ajaran kamu itu dari tahun Duluan mana? Duluan mana Injil Allah dengan Bible Ad-Dajjal? Injil Tuhan dengan Bible iblis. Duluan mana? kamu agama apa ya? Duluan Kamu mana? tahu nggak itu?
ajaran Duluan kamu, mana? ajaran- Nanti belakangan tentang ajaran agama, yang Pak. Duluan disampaikan mana? oleh Duluan mana? Ini dulu kita clearkan dulu ini, baru kita pindah. Kita clearkan dulu ini, Pak. Duluan mana? Injil Allah, Injil Tuhan, atau Bible Ad-Dajjal, atau Bible Iblis? Duluan mana? Sampaikan ke saya. Duluan mana? Ya Allah, Sampaikan duluan ke mana, saya Pak? dengan Duluan mana? Apa itu, Allah? Baru mana? Kapan Saya Bible itu ada, Pak? Kapan Saya Bible bingung. Iblis itu Saya ada? bingung Kapan berdiskusi Bible sama bodoh Ad-Dajjal seperti itu ini. ada? Allah seperti Kapan ini. Nggak tahu adanya? disampaikan apa. Berarti Modal- kamu ya modal udah, kalau kamu nggak tahu para-para apa-apa zoan kamu turun. Kalau kamu nggak ada edukasi ke sini, Pak, kamu turun, ngorok sana tidur sono. Itu jauh lebih manfaat, Pak, daripada kamu datang Terus saya sok-sokan menjadi pembantah tapi kamu nggak ada modal, Pak. Kamu nggak bisa membantah Terus saya kalau minta kalau kamu tidak tahu sampai- apa-apa gitu loh. Kamu sampaikan. Loh, Biarin, Bang. kamu nggak tahu yang mana duluan, Pak. Gimana coba kamu bisa membantah, ya Jelasin, Allah? Jadi lebih duluan Injil Allah, Pak. Jauh lebih duluan Injil Tuhan daripada Bible Iblis, daripada Bible Ad-Dajjal. Iya. Maha jauh lebih dahulu ada. Karena Bible Iblis itu baru ada setelah 300-an tahun kan? Rasulullah Yesus, si Injil Allah berjalan ini ya, di lisannya Rasulullah Yesus ini kan tersimpan Injil Allah ya. Allah menyimpan di lisannya Yesus itu Injil Allah. Jadi beliau kalau mewartakan Injil, Pak, tidak pakai komputer, tidak pakai PowerPoint, Pak, tidak bawa-bawa buku, nenteng-nenteng buku, karena Injil Allah tersimpan di lisannya. Sebagaimana saya, Pak, ya, Bible tersimpan di lisan saya. Jadi kalau saya dalam membibel itu, Pak, tidak butuh bawa-bawa buku. Karena saya udah kuasai, Pak. Saya pakar Bible. Begitulah Yesus sendiri disebut pakar Injil. Ahli dalam Injil, Pak. Ngapain dia mau nenteng-nenteng buku? Kau kira dia nenteng-nenteng Bible keluar masuk kampung Galilea gitu? Ngapain? Injil aja nggak perlu pakai buku. So-soan mau nenteng-nenteng Bible yang udah jadi buku. Ada itu. Kalau tentang agama, saya teruskan yang agama ya. Agama itu, Pak, ajaran yang tidak gama kacau. Ajaran yang tidak kacau balau itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Ajaran Tuhannya Yesus atau ajaran iblisnya Paulus? Yang mana yang layak disebut ajaran yang agama, ajaran yang tidak kacau balau, ajaran yang Islam, ajaran yang selamat, ajaran yang salom, ajaran yang damai, atau ajaran wailun atau ajaran celaka? Yang mana yang layak disebut ajaran yang agama? Ad-dinullah atau ad-dinul ad-dajjal al-masih la'natullah alaih? Ad-dinul hanif, ad-din yang lurus, atau ad-dinul yang pekok atau bengkok? Yang mana yang layak disebut ajaran yang agama, Pak? Saya bacakan dulu Adalah supaya- hanya ajaran Islam, Pak. Jadi semua umat Islam di zaman Rasulullah Adam sampai ke sekarang itu menganut hanya satu ajaran agama, Pak. Karena agama hanya satu, hanya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan yang namanya ajaran Islam. Jadi ad-dinullah hanya ad-dinul Islam. Jadi pilihannya Bapak itu adalah beragama atau tidak beragama lagi, berislam atau tidak berislam lagi. Tetap pertahankan syahadat ruhmu di alam ruh, atau kau batalkan, atau kau murtad seperti Yudas dan Paulus. Jadi Paulus dan Yudas setelah murtadkan dirinya, Pak, artinya dia tidak beragama lagi, Pak. Dia tidak berislam lagi, bahkan tidak bertuhan. Bahkan tidak bertuhan, boro-boro menganut ajaran Tuhan, Pak. Bahkan tidak bertuhan Oke. dia itu. Saya baca Yudas dulu dan ya. Paulus itu. Gitu, Pak. Yudas dan Paulus itu contoh dari yang tidak bertuhan, Pak. Itu yang murtadin itu, Pak. Jadi kalau Anda mau murtad, contohlah yang dicontohkan oleh Yudas dan Paulus. Kau tiru itu, apa yang dia teladankan itu kepada kamu. Kamu copy paste, menjadi peniru yang profesional kamu. Kalau benar kamu Aduh, mau teman-teman, murtad. tolong tap layar nanti Saya rungkat coba dulu. baca di Roma 1 dulu ya. Boleh ya, saya baca dulu ya sebentar ya. Nggak, udah tahu tidak caranya Yesus dan Paulus dan Yudas murtadkan dirinya, Pak? Udah tahu caranya? Diam dulu. Saya baca dulu sebentar ya. Dari Paulus. Kamu tahu apa, Pak, ya? Ya Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bintang Dito atau yang lain. Injil mau itu telah bergantian, dijanjikannya silakan. sebelumnya Mau- dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab suci Suaranya kecil banget, tentang Pak. anaknya. Ya, sorry. Tolong tap layar, teman-teman. Tentang Belum anaknya. sampai 1K. Masih kecil suara saya ya.
Kecil-kecil Pak, gedein Pak. Aduh. Kayak suara Bapak gitu, Bapak di surga itu. Suaranya gede ketika berfirman. Iya. Roma 1 ya, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau tadi Dr. Aryani mengatakan bahwa Paulus itu bukan seorang rasul, hanya apa sebutannya ya, iblis ya, seorang yang munafik ya. Dia itu dalam semua kitabnya dia itu memberitakan tentang Injil. Jadi yang dia beritakan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga. Sementara dalam ajaran kamu itu masih mendoakan supaya kamu itu masih Poinnya apa mendoakan Pak? supaya Intinya Pak, jangan kepanjangan kayak di gereja Pak. Poinnya Jadi apa? yang mana yang penginjil asli, Pak? Yesus atau Paulus? Penginjil Allah yang asli itu, Injil Allah diberitakan oleh Yesus apa Paulus? Paulus, Pak, yang ditugaskan Ya, Allah. jadi gini Pak, Galilea itu kan Paulus Yesus adalah memberitakan. Tadi dulu Pak, rasul saya Yang memberitakan ditugaskan tentang oleh Kristus, Allah. Ya yang Allah. memberitakan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat itu kan. Jadi Ya, siapa yang jadi Allah tugaskan untuk memberitakan jadi Injil sumber. Allah, Pak? Yesus atau Paulus? jawab Pak. kamu berusaha untuk menganggap bahwa Yesus itu setara dengan Paulus. Itu pertanyaan Loh, yang salah. Bukan, saya maksudnya tidak pernah menyatakan bisa. itu, Pak. Saya tidak pernah menyatakan itu. Saya membuat pilihan ini, Pak. Siapa yang benaran penginjil asli, Yesus atau Paulus? Yang memberitakan Injil asli keluar masuk kampung Galilea itu Yesus apa Paulus? Ya itu Injil mana Pak? Yang Iya, diberitakan versi Yesus, jujur. Yang mana yang penginjil asli di sini? Yesus Yang atau Paulus nih? diberitakan Paulus. yang Enggak, apakah diberitakan Injil oleh Paulus? para nabi dan para rasul adalah Ah. Kristus Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang Berarti hidup. Yesus kan yang penginjil Mereka- asli kan? Berarti bukan Paulus yang penginjil asli kalau Sumber. begitu. Sumber dari segala yang mereka beritakan. Jadi adalah Anda mau dituntun siapa? Anda Jadi mau kamu dituntun siapa? nggak Yesus boleh atau Paulus? antara Anda sumber mau dituntun dan siapa? pemberita. Antara Si Yesus sumber dan yang pemberita melek, itu sang beda. Yesus yang melek Makanya atau saya si bilang, Paulus yang buta? Kamu berusaha menyamakan, Yesus menyetarakan yang antara pakar Yesus dan Injil Paulus. dengan Paulus yang tidak tahu apa-apa tentang Injil. Gimana coba? Yang mana? Kau mau dituntun dengan yang mana nih? Yesus atau Paulus nih? Yesus Siapa itu bilang Paulus tidak tahu Yesus apa-apa itu tentang melek Injil? Injil. Loh. Ya. Jadi berarti Yesusnya yang nggak tahu apa-apa. Berarti yang buta Injil Coba ini kamu- Yesus. Tadi yang saya baca. Karena Paulus yang melek. Hah? Berarti yang pakar Dari Injil yang- ini Paulus. Kalau dari- Yesus nggak tahu dari apa-apa. ayat Roma, dari ayat yang saya Berarti baca, kau yang itu menghujat jelas. Yesus kalau begitu. Paulus Kamu tidak dengan mendudukkan Yesus segenap pada hati, kedudukannya. Kamu dia tidak mengerti menempatkan yang- Yesus dia pada mengerti tempatnya, Pak. yang dia beritakan Sabah itu. saja, Pak, Dia dibuang tahu pada Injil tempatnya, yang Pak. diberitakan Bagaimana itu. mungkin kamu tidak mendudukkan Yesus pada kedudukannya? Kamu ngomong Yesus udah pakai penginjil data asli sih, tapi kamu kau kosong, bantah. Kau mengatakan Nggak ada Paulus datamu. lah yang penginjil asli. Gimana sih kau, Pak? Kamu itu nggak jujur, Pak. Nggak jujur Aduh, Pak. menyampaikan Bible, Pak. Kamu berusaha memutar-mutar balikkan. Tak ada yang saya putarkan, Pak. menyetarakan Berarti antara Yesus Kristus itu, dan saat kau mengatakan Yesus itu penginjil palsu, itulah yang memutarbalikkan fakta, Pak. Karena Mbak, Yesus jadi- itu penginjil asli. Saat kau mengatakan Pauluslah penginjil asli, Pauluslah yang pakar Injil, Pauluslah yang melek Injil, maka disitulah pemutarbalikan faktanya. Karena faktanya Paulus buta Injil. Iya, karena kan Yesus ini memberitakan Injil nih Pak, bukan Injil Paulus kan Pak? Itu Pak konsepnya mungkin. Injil itu pilihannya Injil Allah. Nggak ada itu Injil menjadi kaplingan Injil Ad-Dajjal. Nggak ada, apalagi Paulus. Paulus itu kan hanya setan. Hanya Belzebul. Begini, Loh, dia bukan iblis. Paulus ini bukan iblis, Pak. Bukan Lucifer. Hah? Begini, Bahkan Bible sebab ini nggak aku pantas disebut mempunyai Biblenya keyakinan Paulus, yang Pak. kokoh Tapi dalam Biblenya iblis iya. Karena Biblenya Injil Ad-Dajjal adalah iya. kekuatan Allah Karena Paulus yang itu hanya menyelamatkan kelas setiap setan, orang Pak. percaya. Bukan kelas iblis Yang dia. dalam arti- Nggak pantas dia ada ajaran. yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah yang bersumber daripada Allah sendiri. Iya, Kristus Mesias Yesus. palsu. Ya, Mesias Keselamatan yang palsu diba- lah itu Paulus, keselamatan- Pak. Mesias palsu kan? Keselamatan di dalam